Selamat datang di channel Manisid. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang penuh kontroversi, menyentuh ranah moral, budaya, hingga ekonomi. Apakah Indonesia sedang menuju ke arah legalisasi judi dan kasino? Pertanyaan ini bukan sekadar sensasi, di baliknya ada dinamika politik, tekanan ekonomi, bahkan arus globalisasi yang membuat isu ini semakin relevan. Untuk memahami posisi Indonesia hari ini, kita perlu menengok sejarah judi di Indonesia. Pada dekade 1960-an hingga 1970-an, judi sebenarnya sempat dilegalkan secara terbatas. Pemerintah kala itu melihat perjudian sebagai sumber pendapatan negara. Berbagai bentuk perjudian seperti lotera resmi bahkan pernah ada dengan dalih membantu pembiayaan pembangunan. Namun, pada tahun 1981, Presiden Soeharto secara resmi melarang seluruh bentuk perjudian. Alasan utamanya, judi dianggap merusak moral masyarakat, mengundang kriminalitas, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama mayoritas. Sejak saat itu, hukum Indonesia menempatkan judi sebagai aktivitas ilegal. Ironisnya, meski dilarang, praktik perjudian tidak pernah benar-benar hilang. Dari sabung ayam, togel, hingga kasino ilegal, semua tetap hidup di bawah tanah. Bahkan dengan perkembangan teknologi, judi online kini menjadi fenomena besar, merambah dari kota besar hingga pelosok desa. Fenomena judi online yang kian marak membuat wacana legalisasi kembali mencuat ke permukaan. Judi online kini berkembang sangat masif. Situs-situs luar negeri menawarkan akses mudah. Cukup dengan smartphone, transaksi pun mulus, memanfaatkan rekening bank atau dompet digital. Menurut laporan berbagai lembaga, nilai perputaran uang judi online di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Bayangkan, angka sebesar itu beredar di luar radar negara. Tidak ada pajak, tidak ada regulasi, dan justru membuka celah bagi kejahatan siber, pencucian uang, hingga eksploitasi masyarakat kecil. Pemerintah memang gencar melakukan pemblokiran situs. Ribuan website judi online ditutup setiap bulan. Tetapi seperti yang sering terjadi di dunia digital, tutup 1, muncul 1000. Inilah yang membuat sebagian pihak mulai mempertanyakan, bukankah lebih bijak jika negara mengatur dan mengambil manfaat dari fenomena ini, ketimbang terus-menerus melarang tanpa hasil? Mari kita bicara ekonomi. Negara-negara lain di Asia Tenggara sudah lama memanfaatkan kasino sebagai sumber devisa. Singapura, misalnya, membuka Marina Bay Sands dan Resorts World Sentosa, yang kini menjadi ikon wisata dunia. Malaysia punya Genting Highland, yang setiap tahun menyumbang pajak besar. Filipina pun berkembang sebagai pusat kasino di Manila. Industri kasino di negara-negara tersebut bukan hanya soal judi, tetapi juga pariwisata, hotel, hiburan, dan lapangan kerja. Investor global berani menanamkan miliaran dolar, yang kemudian menghasilkan pendapatan pajak bertriliun-triliun rupiah. Indonesia, dengan potensi pariwisata yang jauh lebih besar, jelas bisa bersaing. Bayangkan jika Bali, Batam, atau wilayah perbatasan seperti Bintan, punya kasino resmi yang dikelola profesional. Pendapatan negara bisa meningkat signifikan, pariwisata melonjak, dan lapangan kerja tercipta. Namun, jalan menuju legalisasi judi tidak pernah sesederhana keuntungan ekonomi. Ada faktor moral dan agama yang begitu kuat, yang membuat persoalan ini menjadi jauh lebih kompleks dan penuh pertentangan. Indonesia adalah negara dengan masyarakat religius, di mana semua agama besar menolak perjudian. Judi dipandang sebagai perbuatan yang merusak moral, menghancurkan keluarga, dan menjerumuskan masyarakat miskin. Organisasi keagamaan, baik Islam, Kristen, Hindu maupun Buddha, kompak menolak legalisasi judi. Mereka berpendapat, meski negara bisa mendapat uang, dampak sosial yang ditimbulkan jauh lebih besar. Kecanduan judi, kriminalitas, perceraian, hingga kemiskinan struktural bisa menjadi bom waktu. Di titik inilah perdebatan menjadi kompleks. Negara berada di antara dua kepentingan, potensi ekonomi yang besar versus tekanan moral dan agama yang sama kuatnya. Pertanyaannya sekarang, apakah ada tanda-tanda Indonesia bergerak menuju legalisasi? Secara resmi, pemerintah masih menegaskan sikap melarang judi. Presiden, menteri, hingga aparat penegak hukum sering mengulang bahwa judi adalah kejahatan. Namun, beberapa pernyataan dari tokoh politik menunjukkan ambiguitas. Ada yang secara tersirat mengatakan bahwa fenomena judi online sudah terlalu besar untuk diabaikan, sehingga regulasi mungkin suatu hari akan dipertimbangkan. Selain itu, desakan untuk mencari sumber pendapatan baru di tengah defisit anggaran bisa menjadi faktor pendorong. Negara lain yang awalnya melarang, seperti Jepang, pada akhirnya membuka kasino
dengan alasan meningkatkan pariwisata dan pajak. Apakah Indonesia akan mengikuti jejak itu? Potensi model legalisasi. Jika suatu hari Indonesia benar-benar melangkah ke arah legalisasi, model seperti apa yang mungkin diambil? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, zona khusus kasino hanya diizinkan di wilayah tertentu, misalnya Batam atau Bintan yang dekat dengan Singapura. Dengan begitu, dampak sosial bisa ditekan, sementara tetap menarik turis asing. Kedua, terbatas untuk wisatawan asing. Seperti di beberapa negara lain, warga negara Indonesia dilarang masuk. Hanya turis asing yang boleh berjudi. Ini untuk mencegah masyarakat lokal terjerumus. Nomor ketiga, kasino terintegrasi dengan pariwisata. Kasino menjadi bagian dari resort, hotel, dan hiburan kelas dunia. Dengan cara ini, judi bukan sekadar aktivitas tunggal, tetapi bagian dari ekosistem wisata premium. Keempat, regulasi ketat dan pajak tinggi. Pemerintah bisa menetapkan pajak besar untuk setiap transaksi. Dengan begitu, keuntungan negara maksimal, sementara operator tetap punya ruang untuk berbisnis. Jika peluang ekonomi tampak menggiurkan, maka risiko dan dampak sosial pun hadir sebagai bayangan yang selalu mengikuti. Legalitas judi berarti membuka pintu pada kecanduan massal. Penelitian menunjukkan bahwa judi adalah salah satu bentuk adiksi yang paling sulit diatasi. Dampaknya bisa menghancurkan rumah tangga, menguras harta, bahkan memicu kriminalitas. Selain itu, ada risiko pencucian uang dan mafia internasional masuk. Kasino sering menjadi tempat favorit bagi sindikat keuangan gelap. Jika pengawasan lemah, maka alih-alih menguntungkan, negara justru dirugikan. Maka inilah dilema besar Indonesia, antara larangan yang tidak efektif versus legalisasi yang penuh risiko. Larangan total terbukti tidak bisa membendung judi online. Tetapi legalisasi pun mengundang masalah baru yang tidak kalah serius. Masyarakat Indonesia sendiri masih terbelah. Sebagian melihat potensi ekonominya, sebagian lagi menolak mentah-mentah atas dasar moral. Inilah yang membuat isu legalisasi judi dan kasino selalu panas, tetapi jarang benar-benar sampai ke meja keputusan. Jika menoleh ke dunia internasional, kita bisa melihat bagaimana banyak negara yang awalnya menolak perjudian, pada akhirnya memilih untuk melegalkannya dengan regulasi ketat. Dan dari situlah kita dapat menarik refleksi global. Jepang, Singapura, hingga Filipina adalah contoh nyata. Bahkan negara dengan mayoritas Muslim seperti Uni Emirat Arab mulai melonggarkan aturan judi demi pariwisata. Indonesia tentu punya kekhasan sendiri. Faktor agama dan politik jauh lebih rumit. Tetapi globalisasi sering membawa perubahan. Apa yang tabu hari ini bisa jadi normal di masa depan ketika tekanan ekonomi dan realitas sosial menuntut kompromi. Jadi, apakah Indonesia menuju legalisasi judi dan kasino? Saat ini jawabannya masih belum. Secara resmi, larangan tetap berlaku dan mayoritas masyarakat menolak. Tetapi fenomena judi online, kebutuhan ekonomi, dan tren global membuat kemungkinan itu tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Indonesia mungkin tidak akan tiba-tiba membuka kasino dalam waktu dekat. Namun, dalam jangka panjang, tidak tertutup kemungkinan bahwa wacana legalisasi akan kembali menguat, terutama jika larangan total terbukti terus gagal. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan hanya apakah judi dilegalkan atau tidak, tetapi bagaimana negara mengelola fenomena yang sudah terjadi. Apakah terus menutup mata atau berani mencari jalan tengah yang paling realistis? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Menurut kalian, apakah Indonesia sebaiknya melegalkan judi dan kasino demi pemasukan negara? Atau tetap melarang demi moral dan sosial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya di Manisid.